Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan memasuki materi algoritma pembagian. Pernah gak sih teman-teman memperhatikan tukang bakso? Iya, tukang bakso yang ini. Pernah gak sih teman-teman memperhatikan bagaimana tukang bakso memproduksi bakso besar dan kecil disesuaikan dengan berapa porsi penjualannya sehari-hari? Ternyata itu menggunakan konsep algoritma pembagian loh. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk, apa itu algoritma pembagian? Pengertian algoritma pembagian. Algoritma pembagian adalah prosedur matematis atau prosedur komputasi yang digunakan untuk membagi satu bilangan yang disebut divisor dengan bilangan lainnya atau divisor untuk mendapatkan hasil bagi yang disebut quotient dan sisa atau remainder. Selanjutnya, teorema algoritma pembagian. Algoritma pembagian memiliki satu teorema, yaitu jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan B lebih dari 0, maka Q dan R yang unik atau tunggal yang memenuhi B sama dengan QA plus R dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari A. Q disebut hasil bagi oleh A dan R disebut sisa pembagian B oleh A. Teorema perlu dibuktikan. Dan bukti dari teorema tersebut adalah diberikan dua bilangan bulat 50 dan 6. Berapakah hasil bagi dan sisa dari kedua bilangan tersebut? Maka kita misalkan 50 adalah B dan 6 adalah A. B sama dengan QA plus R. Diketahui bahwa B sama dengan 50 dan A sama dengan 6. Maka 50 sama dengan Q dikali 6 plus R, 50 sama dengan 8 kali 6 plus R. 50 sama dengan 48 plus R. R sama dengan 2. Nah, sekarang kita membuktikan benar gak sih di setiap bilangan dalam algoritma pembagian itu cuma ada satu Q dan satu R? Sedangkan bilangan bisa dikali berapa saja. Untuk contoh bukti yang kita temukan di bilangan sebelumnya yaitu jika B sama dengan 50 dan A sama dengan 6, maka Q sama dengan 8 dan R sama dengan 2. Sedangkan untuk mendapatkan bilangan yang dikalikan 6 menjadi 50 bukan hanya 8 kali 6. B sama dengan QA plus R. Yang pertama, 50 sama dengan 7 kali 6 tambah 8. Dan yang kedua, 50 sama dengan 8 kali 6 ditambah 2. Kita ingat kembali bahwa R harus lebih dari 0 dan harus kurang dari A. Untuk jawaban 1, benar, 8 lebih dari 0. Tetapi 8 tidak kurang dari 6. Dan untuk jawaban 2-nya adalah 2. Dan 2 lebih dari 0. Dan 2 juga kurang dari 6. Karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu benar, maka dari itu dapat disimpulkan dengan demikian teorema tersebut benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama diberikan dua buah bilangan bulat yaitu 680 dan 50. Jawab, maka kita dapatkan B sama dengan 680 dan A sama dengan 50. B sama dengan QA plus R. 680 sama dengan Q dikali 50 plus R. Dan bilangan yang dikalikan 50 mendekati 680 adalah 13. Maka 680 sama dengan 13 dikali 50 plus R. 680 sama dengan 650 plus R. R sama dengan 680 dikurangi 650. R sama dengan 30. Kita masuk ke dalam contoh 2. Ibu guru meminta anak-anak mengerjakan soal menggunakan algoritma pembagian. Dan Bu Guru memberikan sembarang bilangan yaitu 99 dan 7. Dina menjawab 99 sama dengan 13 kali 7 ditambah 8. Dan Rudi menjawab 99 sama dengan 14 dikali 7 ditambah 1. Sedangkan menurut teorema hanya ada satu Q dan R yang memenuhi persamaan. Dari kedua jawaban tersebut, manakah yang benar? Kita ingat kembali, R harus lebih dari sama dengan 0 dan R harus kurang dari sama dengan A. Dina menjawab 99 sama dengan 13 dikali 7 ditambah 8. Kita ketahui bahwa A sama dengan 7.
Dari jawaban Dina, R sama dengan 8. Dan 8 lebih dari sama dengan 0, tetapi 8 tidak kurang dari 6. Sedangkan jawaban Rudi, 99 sama dengan 14 dikali 7 ditambah 1. Dan 1 lebih dari sama dengan 0 dan 1 juga kurang dari sama dengan 7. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah jawaban Rudi. Kita masuk ke dalam contoh kontekstual. Contoh 1. Ibu Ira memiliki satu kotak gorengan yang terdiri dari 70 biji. Karena hari ini hari ulang tahunnya, Ibu Ira berniat memberikan 70 biji gorengan tersebut kepada 15 orang anak di panti asuhan. Yuk bantu Ibu Ira untuk membagi berapa biji masing-masing anak mendapatkan gorengan dan berapa sisa yang akan Ibu Ira simpan. Jawab, diketahui Ibu Ira memiliki 70 biji gorengan. Akan dibagikan kepada 15 orang anak. Ditanya, berapa masing-masing anak yang mendapatkan gorengan? Maka kita dapatkan B sama dengan 70 dan A sama dengan 15. B sama dengan AQ plus R. 70 sama dengan 15 dikali Q ditambah R. 70 sama dengan 15 kali 4 ditambah R. 70 sama dengan 60 ditambah R. R sama dengan 70 dikurangi 60. R sama dengan 10. Dapat kita simpulkan, question atau hasil bagi yang kita dapatkan adalah 4 dan remainder atau sisa adalah 10. Maka kita simpulkan bahwa Ibu Ira membagikan gorengan kepada 15 orang anak dengan masing-masing anak mendapat 4 biji gorengan dan sisa gorengan yang dapat Ibu Ira simpan adalah 10. Contoh 2. Pak Tono adalah saudagar kaya yang memiliki banyak sawah. Total sawah yang dimiliki Pak Tono adalah 49 kotak sawah. Yang menggarap sawah tersebut bukan Pak Tono, tetapi para petani yang terdiri dari 8 orang petani. Jika Pak Tono membagi rata sawah tersebut kepada 8 orang petani, berapa kotak sawah yang digarap masing-masing petani, dan berapa sisa sawah yang belum tergarap? Salah tersebut diketahui sawah Pak Tono sama dengan 49, petani sama dengan 8. Ditanya masing-masing sawah yang digarap Pak Tani. Didapatkan B sama dengan 49, A sama dengan 8, B sama dengan QA plus R. 49 sama dengan 6 dikali 8 ditambah R. 49 sama dengan 48 ditambah R. R sama dengan 49 dikurangi 48. R sama dengan 1. Maka dapat kita simpulkan, kita mendapat quotient atau hasil bagi adalah 6 dan sisanya adalah 1. Dengan demikian, masing-masing Pak Tani menggarap 6 sawah Pak Tono dan tersisa 1 sawah yang belum tergarap oleh petani. Kita masuk ke dalam contoh 3. Pak Joko adalah seorang tukang bakso yang dalam seharinya memproduksi 30 bakso besar, 100 bakso kecil, dan 75 bakso sedang. Dalam setiap porsi bakso terdiri dari 1 bakso besar, 3 bakso kecil, dan 2 bakso sedang. Berapa porsikah bakso yang dijual Pak Joko dalam sehari-harinya? Diketahui dalam 1 porsi bakso terdiri dari 1 bakso besar, 2 bakso sedang, dan 3 bakso kecil. Produksi 30 bakso besar, 75 bakso sedang, dan 100 bakso kecil. Kita mengambil bakso dengan jumlah kecil dulu yaitu 30. Maka kita mengambil 30 porsi. Misalkan kebutuhan bakso masing-masing porsi sama dengan B dan kebutuhan porsi sama dengan A. Kita jawab, untuk bakso besar produksi sehari sama dengan 30, maka B sama dengan QA plus R. 30 sama dengan 1 dikali 30 ditambah R. 30 sama dengan 30 plus R. R sama dengan 0. Untuk bakso sedang produksi 75. 75 sama dengan 2 kali 30 ditambah R. 75 sama dengan 60 plus R. R sama dengan 75 dikurangi 60. R sama dengan 15. Untuk bakso kecil, produksi sama dengan 100. 100 sama dengan 3 kali 30 ditambah R. 100 sama dengan 90 plus R. R sama dengan 100 dikurangi 90. R sama dengan 10. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa Pak Joko memproduksi 30 porsi seharinya dengan 15 sisa bakso sedang dan 10 sisa bakso kecil yang tidak dapat dimasukkan ke dalam porsi. Itulah penerapan algoritma pembagian pada pembuatan bakso. Tatang beli kucing. Thanks for watching. See you.